Dan sekarang kerja nggak ada hubungannya sama sekali itu. Hah? Efisiensi segala macam dibelokkan pipa segala macam gue ada nggak gue nggak lupa sama sekali. Jadi pada saat waktu itu kuliah tahun 2004 selesai tahun 2008 waktu itu sambil kerja jadi marketing asuransi. Jadi mulai dari awal kerja sampai sekarang tuh sebenarnya bidang gue udah jauh beda lah dari apa yang gue kuliahin. Ya kebetulan rezekinya jadi situ lah kira-kira. Kuliah sampai 2008, lanjutin lagi dari 2008 ngambil magister double degree di UI juga sama IAE de Grenoble, Prancis, double degree di magister manajemen sama di MBA. Selesai tahun 2010. Riwayat kerja pertama sekali kerja jadi marketing di asuransi tahun 2000 sekitar tahun 2007. Lalu selesai eh, waktu kuliah ceritanya mau nyari uang jajan lebih, uang bayaran lah, uang bayaran sekolah, lamar beasiswa. Kebetulan dapat beasiswa dari Bank Niaga waktu itu. Ya udah, alhamdulillah dapat beasiswa dari Bank Niaga. Syaratnya ambil beasiswa itu keluar harus langsung jadi MT-nya Bank Niaga. Ya udah, gua selesai jadi MT-nya Bank Niaga pada situ. Mulai dari situlah hidup gua jauh dari yang namanya kalkulus dan aljabar, apalagi gambar gambar mesin. Nah, lupa lah ya, gue udah jauh. Mulai dari situ gue mulai kerja di Bank Niaga tahun 2008 jadi MDP, 2009 mulai bekerja sebagai financial reporting, mulai bekerja sebagai corporate finance, banyak menangani permasalahan merger acquisition, creating new business, eh, keluar dari Bank Niaga, masuk ke Caterpillar. Caterpillar itu produsen alat berat. Kalau kalian ingat, jangan ngomong Trakindo ya. Caterpillar itu Trakindo. Caterpillar itu sepatu ya. Caterpillar itu yang buat ekskavator, yang cat lambangnya itu. Jadi gua masuk di manufacture. Wah, ada juntrungannya dikit nih, manufacture. Tapi tetap aja job desk-nya sebagai accountant, business analyst. Jadi di Caterpillar, alat berat di Indonesia 1 tahun, habis itu dikirim ke Singapura untuk di kantor regional. Gue jadi regional accountant untuk ke global facility. 3 tahun di Singapura hidup sama anak sama istri. Nggak seenak itu Ferguson. Hidup di luar negeri. Apalagi lo kalau udah bawa anak, bawa istri. Hanya Bang Opik. Udah ada anak kan kali ya Bang Opik. Nggak semudah itu Ferguson. Jarang lu nemuin ketupat sayur, sambal yang kotor, makan warteg susah juga. Jadi nggak semudah itu. Balik 2016, gue balik masuk lagi ke bank. Karena kalau dari hitung-hitungan, gue merindukan hitung-hitungan yang ada di bank, yang masuk rekeningnya maksudnya. Jadi akhirnya balik lagi ke bank di UOB 2020, 2016 sampai 2020, 2020 akhirnya sekarang masuk di Maybank. Saat ini gue di Maybank jadi Head of Business Planning sama Performance Management. Jadi ada multidisiplin yang saat ini gue cover, finance tentunya, reporting tentunya, gue juga cover strategi, gue juga cover risk, gue juga cover quality assurance. Jadi pecah kepala. Ya gimana lagi nyari makannya di situ kan? Ya lu jalanin aja. Ah itu kira-kira sedikit mengenai apa yang udah gue lalui sampai hari ini. Sebelum ke materi ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mungkin nggak percaya? Atau ada yang mungkin bisa nggak sih nih orang ngasih financial planning? Kalau ada yang mau tanya silakan. Terkait karir gue ya jangan di luar itu. 2 pertanyaan aja biar nggak kebanyakan. Kalau ada mau pertanyaan. Sumpah nggak ada yang nambah yang buka cam. Apa tuh Bang? Dimas Bang. Mana? Dimas. Dimas Aditya. Ayo, Dim, nanya apa, Dim? Ya bang, sebelumnya kenalin bang, nama gue Dimas dari Mesin Ya, 18. ya, Kan waktu itu berarti udah sempat kerja di manufacture ya bang. iya. Kenapa gitu? Nggak lama gitu di manufacturing, padahal basicnya dari teknik gitu. Terus keluar lagi Oh, masuk ke bidang finance. Tapi memang tadi mm-mm. S2-nya memang di bidang manajemen sama MBA ya, yang saya dengar seperti itu. Ya, Tapi kenapa tuh kira-kira?
keluar dari Hmm, Caterpillar? oke, ada dua macam jawaban. Jawaban pertama, seolah-olah gue orang benar. Wah, ini gini. Jawaban kedua, ya jujur aja realistisnya. Jawaban pertama, seolah-olah gue orang benar adalah gue lagi mau mengejar karir. Dimanapun tempat itu, kalau gue karir bisa gue capai di situ, gue akan menuju ke situ. Jawaban gak benarnya, realistisnya, angkanya lebih gede, bos. Jadi ya, kalau lu bisa lu habek-habek aja. Yang penting lu mampu, yang penting lu sanggup. Realistis aja. Jadi buat pertanyaan Dimas ini juga bagus juga sih. Menurut gua mau share sesuatu. Biasakan dalam hidup lu put target. Gua nih setiap mau interview orang, pertama yang gua tanyain adalah 5 tahun dari sekarang lu mau jadi apa? Tahun 2008, tahun 2009, sorry. Gua set target 10 tahun dari 2009 gua harus jadi direktur dimanapun itu. Karena gue punya pet 10 tahun harus jadi direktur. Apa yang gue kejar, apa yang gue lakuin itu harus menuju ke situ. Jadi ketika pindah ke IOB, atau ketika pindah ke banking lagi itu bisa membuat jalan gue menjadi direktur lebih cepat, then I have to do that. Kira-kira itu kasih gambaran sedikit lah, Dim. Jadi pesan gue, mulailah set target kalian. Dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu panjang. Supaya hidup lu jelas. Ya kan? Tapi gue nggak percaya sih. Lu pada semua target nyari pacar aja gue yakin belum ada. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Satu pertanyaan lagi yang terkait karir gue sebelum kita mulai ke materi. Eza Novia Putri ini cewek bukan? Cewek bang, CMS. Betul bang. Kok nggak ada kameranya? Ada? Kok males ngeliat yang cowok dari dulu sampai sekarang? Oh ya mungkin satu lagi lah, Dim. Alasan gue kenapa balik lagi ke Bang. Mau ngeliat cewek, Dim. Manufaktur cowok semua, shop floor di belakang. Males. Ngangkat-ngangkat pipa cowok semua, Dim. Ada lagi nggak pertanyaan? Satu lagi. Kalau ada. Tentang karir dan jalan kerja. Dan sekolah juga boleh. Oke? Kalau nggak ada, kita ke materi. Ferdian bang, mau nanya. Oke, Ferdian, silakan. Sebelumnya selamat sore Bang, kenalin nama gue Ferdian, biasa dipanggil Ian. Mungkin di sini Ya, gue pengen bertanya lebih gimana cara meyakinkan diri sendiri yang jelas-jelas S1 kan cukup panjang lah, 4 tahun lah normal lah gitu. Untuk pindah haluan ke finance gitu. Sementara pasti ke finance pun harus belajar banyak hal dan sekarang pun dari Bang Abdur pun udah di posisi yang tinggi gitu. Jadi itu sih. oke. Eh, pertanyaan ini berat sebenarnya. Terutama pertanyaan ini berat kalau dijawab untuk orang Indonesia. Nggak tahu, mungkin Bang Opi juga bisa kasih tahu nanti. Eh, masalah orang Indonesia itu apa? Eh, nggak pede, minder. Oke, kalian semua ini nggak boleh kayak gitu. Kalau lu tadi caranya, lu tanya tadi gimana bang caranya meyakinkan kalau lu bisa pindah haluan, lu pede aja. Lu harus percaya diri. Lu mau pinter, lu mau keblinger, kalau lu nggak percaya diri susah hidup lu. Percaya diri. Percaya diri di setiap langkah yang lo ambil. Tapi hati-hati, percaya diri sama sotoy beda dikit. Jangan sampai kelewat ke sotoy. Repot nanti urusannya. Urusannya kalau udah ke sotoy nanti lari kayak kemarin. Posting-posting di Facebook. Mau jadi welder 8 juta diterima nggak terima. Anak teknik UI siapa itu gue nggak ngerti. Itu sotoy itu bukan percaya diri. Itu agak lewat sedikit, agak lewat itu. Jangan terlalu percaya diri. Tapi percaya diri itu penting. Gue kasih tahu kalian. eh pada saat gua diterima kerja di Caterpillar, atasan gua waktu itu orang Singapura. Dia hanya tanya ke gua, gua tanya ke dia, kenapa lu mau hire gua? Gua kan mungkin bagian yang mau gua masukin itu kira-kira udah kosong 3-4 tahun. Kenapa lu mau hire gua? Dia bilang lu unik, lu punya background teknik, tapi lu juga ngambil lanjutan keuangan, background lu di bank. Yang gua bilang terima kasih, gua nggak janjiin apa-apa, gua hanya janjikan performance. Yang kedua, pada saat gue udah ditaruh di luar, di Singapura, dalam satu tim itu ada orang Cina, ada orang Singapura, ada orang Jepang, ada orang Amerika.
yang gue lihat adalah macam-macam. Tapi satu hal, kepercayaan diri mereka tinggi semua. Orang Indonesia, gue tanya sama bos gue, waktu gue mau desain ke Singapura, satu waktu gue dipanggil ke ruangan, Jaki, ada opportunity untuk ditempatkan di Singapura. You want to take it or not? Gue mikir dulu sebentar tuh, 10 menit, 15 menit, terus dia kasih tahu gue, kalau lu nggak mau, gue akan dengan gampang ngambil orang dari India. Gue langsung bilang, gue mau bos. Nggak perlu gue mikir, gue ada anak, gue ada istri di rumah, bla 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 bla. Kenapa begitu? Dia bilang, lu tahu kenapa nggak banyak orang Indonesia di luar? Orang Indonesia banyak mikir. Ada peluang ini dikasih, aduh gue punya jualan bakso nih, gue punya kontrakan nih, aduh anak gue gimana, aduh istri gue gimana, bla 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 bla. Banyak mikir orang Indonesia. Jadi pertama percaya diri, yang kedua yakinkan diri lu bahwa yang lu ambil itu akan berimpact kepada masa depan lu. Nah gitu ya. Dan ingat, nggak usah takut sama orang bule. Paling bedanya cacis-cus doang. Tapi gue punya pengalaman waktu gue di Caterpillar, ada orang dari Cina, bahasa Inggrisnya, wah, sama gonggongan anjing juga masih keliran gonggongan anjing. Tapi percaya dirinya tinggi banget. Dia bagus jabatannya di sono, di Amrik ditaruhnya. Nah, ini yang gue kasih pesan ke kalian. Kita ini kalah sama orang Cina, sama orang India, karena percaya diri. Ya, jadi harus percaya diri. Itu aja ya, Fer ya. Sip. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kalau gue boleh share materinya. Pertama gue disclaimer dulu ya. Ini sifatnya opini, ini sifatnya view. Kalian mau ambil ini sebagai pandangan hidup silakan. Kalian tidak mau ambil juga nggak apa-apa. Yang kedua disclaimer gue yang gue lakukan adalah sharing, bukan teaching, tapi sharing. Jadi ini open, bukan satu arah, tapi dua arah. Jangan pernah takut untuk punya perspektif masing-masing. Oke, itu gue disclaimer dulu di depan. Oke, so kita ke materi. Materinya adalah, wah agak terlalu keren. Zaki yang share screen ya? Maaf Bang. Oh, gue ya yang share screen ya. Bebas sih. Kalau Bang Zaki bisa. Boleh dari sana nggak share screennya? Dari sini. Gue agak rusak nih karena gambarnya ada yang pakai version yang berbeda. Jadi Bentar ya. Cobain dulu ya Bang. ya, PPT. Kelihatan. yes, ya kelihatan nggak semua? Oke, Kelihatan. Oke, ntar bilang next aja Bang ya. ya, gue mau buat ini lebih kepada diskusi instead of diskusi satu arah. Kalau kalian punya view yang berbeda, let's talk. Mungkin kalau ini nggak selesai sampai akhirnya juga, pada prinsipnya nggak apa-apa, yang penting kalian mengerti. Gitu kali ya? Sip. Oke, ini yang halaman pertama, basa-basi lah ya. Plan your money for better future. Semua pasti mau planning ke better future. Sebelumnya gue mau tahu dulu, dari para attendance di sini, ada nggak sih yang menurut kalian, alasan kalian mau ikut ini, tapi yang agak nyeleneh? Kan rata-rata gue lihat, mau tahu financial planning, ada nggak sih yang menurut kalian, alasan kalian mau ikut ini, sharing session ini, tapi agak nyeleneh menurut kalian? Ada nggak? Berani bicara, itu satu lagi ya. Tapi kalau nggak ada yang mau diomongin, nggak apa-apa. Gue Bang kayak ada sebenarnya interest. Kenapa, Fer? Sebenarnya penasaran tuh lebih ke ternyata ada yang dimana anak teknik terutama dan spesifik teknik kekapalan, tapi jauh melenceng ke finansial. Sebenarnya gue lebih triknya aja gitu, yang dimana gue sebagai orang awam dari Jawa Timur berpikir kayak ya udah spesifik ke teknik pasti mau lu harus ke teknik gitu, dan ini melencengnya ke finansial gitu. Gue pengen lebih tahu secara langsung, apalagi Bang Jaki kan alumni juga, dari opini Bang Jaki nanti ke depannya kayak apa. Karena jujur dari gue sendiri, entah ini jurusan gue salah atau emang gimana, jadi kayak punya interest di financial aja.
bahaya nih. Ngomong jurusan salah, gue sejujurnya sampai lulus juga gue nggak pernah pertimbangkan jurusan gue salah. Cuma pas dapat kerja di situ aja sih. Tapi kalau lu anggap jurusan lu salah ya nggak apa-apa. Tapi pikir orang tua lu yang bayar lu harus balikin tuh. Jangan ngomong jurusan lu salah aja. Ya pada prinsipnya, pada prinsipnya eh, keuntungan berkuliah di teknik adalah punya analytical thinking. Di teknik itu pola pikir lu itu ditempa. Karena selain gini, sosial itu, ilmu sosial itu kebanyakan menggunakan asumsi. Jadi yang dipush pada saat mereka kuliah di bidang sosial itu banyak yang diambil adalah asumsi. Asumsi itu maksudnya nalar. Di teknik kita juga butuh nalar, tapi kita beruntungnya selain kita butuh nalar, kita juga di-push untuk ngacu pada sebuah ketentuan tertentu, yaitu rumus, formula dan segala macam segala macam. Jadi asumsi yang kita ambil itu berdasarkan data analita, data analisa. Itu kelebihannya. Jadi lu di teknik itu nggak salah karena banyak dari teknik yang kemana-mana sekarang, gitu loh. Karena apa yang ditempa di teknik itu adalah kemampuan analisa, analytical thinking. Itu yang penting. Nah, gitu. Udah gitu kalau ngomongin safety, urusannya nyawa keselamatan dengan analytical thinking dijadikan satu. Gitu loh, Fer. Kalau lu mau tahu nanti bagaimana caranya, yang tahu tuh lu. Tapi yang lu coba ambil di sini adalah normal sense-nya ya. Gitu. Oke? Oke. So, sekarang gue berusaha sharing ya. To plan your money for better future. Better future itu seperti apa? Kalian semua yang menentukan. Better future gue yang menentukan. Oke, next. Ini kira-kira siklus nih. Perencanaan keuangan itu kayak apa sih? Sekarang dan nantinya bagaimana? Kenapa gue penting ya? Sebenarnya sejujurnya gue sangat urge ini untuk gue bisa sharing ke kalian semua supaya kalian sudah mulai melek financial dari awal. Kebutuhan-kebutuhan kalian seperti apa nantinya? Target-target kalian seperti apa nantinya? Tujuan-tujuan kalian seperti apa nantinya? Makanya tadi gue bilang, penting buat kalian untuk setting strategi. Dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, jangka waktu panjang. Ukurlah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dari sekarang. Kalian mau jadi apa? Karena sebenarnya tujuan itulah nanti yang akan membentuk pola kerja kalian, yang akan membentuk karir kalian, yang akan membentuk pola pikir kalian. Tujuannya mau jadi apa? Gitu ya. Nah, contoh di sini siklus rencana keuangan, kalau kalian lihat sekarang, mungkin sekarang kalian masih kuliah, tapi nanti kalian akan masuk ke yang bagian kanan tuh, mau menikah, apalagi punya anak, punya rumah, apalagi sifatnya komplementer, perjalanan. Ada lagi hal-hal yang kalian mungkin nggak diantisipasi di atas, sakit, tua, meninggal, atau bahkan sesuatu yang tidak terencana tapi itu diatur oleh lingkungan. Bencana, inflasi, emergency. Kalian harus mulai pikir itu. Gitu ya. Ingat prinsipnya, ingat prinsipnya. Prinsipnya adalah semakin kalian banyak menerima pendapatan, kecenderungan untuk memiliki pengeluaran yang lebih besar itu ada. Jadi biasanya pendapatan dan pengeluaran itu berjalan beriringan bersamaan. Jarang lah, 1001 lah di dunia ini. Orang yang gajinya 100 juta, pengeluarannya sebulan cuma 10 juta, 1001 lah. Jadi kalian harus mulai mempertimbangkan bagaimana margin atau gap atau apa ya, atau sisa uang yang bisa kalian punya untuk menghadapi resiko. Resiko itu apa? Resiko itu adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi ataupun yang dapat diprediksi ya, yang berjalan di masa yang akan datang. Jadi ada resiko finansial, ada resiko hidup. Gitu ya. Oke, next-nya. Kalau mau tanya langsung ajuin pertanyaan ya. Supaya nggak satu arah. Gue nggak mau kalau satu arah tuh kayak malas aja. Ini kira-kira siklus hidup nih. Kalian masih berada pada posisi untuk yang nomor 1 tuh. Umur 20-an lah. Umur 20 ke 30. Grafik ini menggambarkan bagian kiri adalah estimasi penghasilan, bagian bawah adalah umur. Jadi normalnya biasanya makin tua orang katanya makin kaya. Tapi ada titik jenuhnya.
Lihat di situ titik jenuhnya dari umur 50 sampai 60. Grafik itu mulai turun lagi. Ya. Jadi antara mulai 50 sampai 60 penghasilan mulai berkurang. Tapi ingat di sini adalah grafik penghasilan, bukan kemakmuran. Kalau kemakmuran mungkin saja ada possibility dia makin tinggi. Gitu ya. Jadi ada fasenya. Kalian mulai dari remaja, berkuliah, nanti mulai berkeluarga kalian mulai pikir. Pengembangan keluarga dan kalian mulai pikir. Itu kebutuhan-kebutuhan produknya yang harus kalian punya. Nah, ini hubungannya ke next slide. Selanjutnya, dalam perjalanannya hidup, kalian harus mulai merangkai apa yang kalian butuhkan. Karena tadi yang gue bilang, pesannya yang paling utama adalah set your goal. Gimana goal lu ke depannya? Bang, gue mau punya company sendiri. Bang, gue mau bikin startup. Bang, gue mau punya kapal pesiar. Bang, gue mau jalan-jalan ke luar negeri. Bang, gue mau naik haji. Bang, gue mau umroh. Lu set itu. Gimana cara lu dapat ke situ? Gimana cara nge-setnya? Mulai lu pikir. Cash flow lu gimana? Nanti gue jelasin lebih lanjut. Ini maksud cash flow apa? Mulai lu pikir juga resiko-resiko yang akan terjadi. Ya, wah gue keluar kalau kuliah, nyokap gak mau bayarin lagi, gue harus cari kerja. Cari kerja gue ngekos di mana, makan berapa sebulan, apa aja pengeluarannya. Kalau lu udah mulai bisa balancing antara pengeluaran dan pemasukan, baru lu masuk ke step selanjutnya, investasi. Lu lihat di situ. Dan merah sama kuning itu masih berada posisi keamanan keuangan. Intinya masih anti kemapanan. Jadi lu kalau ada orang ngajakin ngomong, weh invest yuk, beli ini. Entah dulu gue masih cicilan semua hidup gue. Berarti lu masih berada di posisi yang merah sama kuning. Oke? Kalau lu sudah mulai memikirkan investasi, lu sudah mulai memikirkan, gue mau beli tanah bang. Oh, gue mau usaha nih. Gue mau alokasikan nih berapa. Lu udah mulai masuk bagian yang biru muda sampai biru yang tengah tuh. Udah mulai masuk financial comfortability, kenyamanan keuangan. Lu udah mulai mikirin rencana pensiun, lu udah mulai mikirin investasi. Kalau udah di ujung, lu udah mulai mikirin akhirat. Udah lu mulai pikirin kasih ke siapa aja nih. Gitu ya. Oke, nextnya. Tadi yang gue bilang dicari nih orang-orang sekarang ini sebenarnya bukan bukan kaya, bukan makmur, bukan konglomerat pengusaha, tapi lebih kepada financial freedom. Poinnya dari financial freedom ini apa? Pendapatan pasif bisa di atas pengeluaran. Bang, pendapatan pasif itu apa, Bang? Uang yang kerja buat lu. Bukan lu yang kerja nyari uang. Ada yang bisa bedain nggak? Apa maksudnya? Uang yang kerja buat lu atau lu yang nyari uang? Ada yang bisa bedain nggak? Bang, coba bang jawab. Maksudnya, ya coba, gimana, Dim? Iya, kalau kita bekerja untuk uang ya berarti kita menggunakan tenaga kita sendiri untuk menghasilkan uang lagi yang baru. Tapi ketika kita menggunakan uang untuk menghasilkan uang lagi, berarti kita menggunakan uang kita itu sebagai modal dan dia akan menghasilkan uang lagi yang baru, gitu. Dan biasanya sih orang yang menghasilkan uang dari passive income ini itu mulai dari saham, dia dapat dividen, atau mungkin dia punya itu ya kos-kosan atau properti kayak gitu. Jadi dia punya um, passive income yang dia sebenarnya nggak perlu banyak tenaga di dalamnya di situ dan dia tetap dapat penghasilan. Ya, good. Thanks, Dim. Jadi intinya adalah lu mulai berpikir bahwa lu akan memiliki multiple source of your income. Dan lu juga harus bisa mengontrol of your expense atau pengeluaran. Seperti tadi yang Dimas sampaikan ya. Biar uang yang kerja buat lu. Lu taruh invest di mana, itu uang jalan. Lu taruh bikin usaha di mana, itu uang jalan buat lu. Itu yang dibilang financial freedom. Jadi yang dicari itu harusnya sekarang adalah bukan kaya, bukan makmur, bukan flexing, tapi financial freedom. Kebebasan keuangan. Artinya lu nggak pusing mikirin cicilan. Gitu lah ya. Biar uang lu bekerja buat lu. Itu financial freedom. In short. Next. Ini menurut Forbes, sebuah majalah yang luar biasa itu, ada 8 level financial freedom. Nggak tahu, kalian mungkin nggak ada yang satu aja nggak ada yang nempel kayaknya.
Gua aja juga belum ada semuanya nih kira-kira lah. Gua hidup masih dari gaji ke gaji. Punya cukup uang untuk berhenti? Enggak, gua takut cicilan masih banyak. Cukup bahagia? Hmm, nggak mau, gue nggak mau terlihat nggak bahagia sih. Oke lah, tidak hidup dari gaji ke gaji. Cukup untuk pensiun dasar, pensiun benar-benar, pensiun impian, punya lebih banyak uang daripada pengeluaran. Jadi ini 8 ini lo harus ingat nih, ya guys. Intinya adalah gimana caranya your income itu melebihi of your expense. Ada dua guys. Income melebihi pengeluaran itu satu, kalau memang lo benar-benar mendapatkan income yang melebihi pengeluaran. Atau yang kedua, lu benar-benar orang yang bisa mengontrol pengeluaran lo. Jadi dua perspektif itu ya. Jangan lihat income dulu. Wah, gue harus nyari lebih, nyari lebih. Ya, itu betul. Tapi pikirin perspektif yang lainnya. Kalau lu bisa kontrol pengeluaran lu, itu juga bisa menolong lu menjadi financial freedom. Iya kan? Sekarang ini pengeluaran itu banyak didorong oleh gaya hidup. For your info. Ujung-ujungnya apa? Pay letter, pinjol, iPhone 15 keluar, temen gue pakai. Masa gue nggak pakai, Bang? Ya kan? Apalagi? Motor listrik, Bang. Apalagi? Baju, Bang. Apalagi? Ya, masa anak kawan gue nongkrong, Bang, di bar, di klub. Masa gue nggak bisa keluar? Nongkrong, bar, jalan. Nggak masalah, lu bisa ngelakuin semua itu. Tapi ingat, poinnya adalah lu harus sadar. Lu harus bisa mengidentifikasi. Pengeluaran itu bisa lu biayain nggak dengan pendapatan lu. Kalau pendapatan lu aja sekarang lu mesti makan dari orang tua lu, uang kuliah tiap bulan. Jangan mikirin. Yang ada kayak kemarin. Di mana itu ya? Di UGM apa di mana? Yang yang berapa puluh mahasiswanya terjerat pinjol. Kan miris. Semua itu dasarnya apa? Gaya hidup. Hati-hati guys. Hati-hati. Nah IPB tuh kata Dimas kayaknya. Kena pinjol semua kan? Mati nggak lu kena pinjol? Lu kalau udah kena pinjol serem. Data lu diambil semua. Ntar lu ada yang pernah ngapa-ngapain, ketahuan. Gambar lu, video lu. Habis lu diputerin di kampus lu. Jadi ingat poinnya adalah kalian harus menyadari pengeluaran kalian bisa dibiayai nggak dengan pendapatan kalian. Kalau masih belum bisa dibiayai dengan pendapatan kalian, lebih baik kalian pikirkan ulang. Itu ya. Next slide. Ini yang tadi gue bilang. Lu semua ada di level yang mana? Kayaknya masih buram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih buram kayaknya. Tapi lu layak pikirkan dari waktu ke waktu. Review lah positioning kalian setiap tahun. Kalian ada di level yang mana? Oke? Next. Ini tips bukan dari gua lah ya. Ini tips dari beberapa literatur dan beberapa mungkin gua gabungkan dengan experience gua lah ya. Ada 6 tips. Yang pertama, next. Ini yang tadi gua bilang. Bikin goal. Set. Lu mau apa? Mau beli mobil? Mau apa? Mau lulus? Mau kerja? Mau usaha? Set dari sekarang. Oke? Set dari sekarang. Kenapa gue bilang dari set sekarang? Rokok sebatang berapa? Gue nggak ngerokok, jadi gue nggak tahu. Atau mungkin sekarang nggak usah ngomong rokok sebatang ya. Liquid satu berapa mili? Liquid. Kira-kira. Di sini ada yang nge-vape. Gue mau nanya dong. Ada yang nge-vape nggak? Wah, ngomong nge-vape aja nggak berani. Nggak ada kayaknya bang, pada bersih bang. Weh, Rokok gila. sebatang Antara keren 2000 sama Bang nggak percaya Zaki. gue. Rokok sebatang 2000 Bang Zaki. Rokok sebatang 2.000. Oke, rokok sebatang 2.000. Sehari lo habis berapa batang? Apa jangan-jangan berapa bungkus ya, bukan berapa batang ya? Lu rokok Sehari sebatang 2.000 sebungkus. sehari habis berapa batang kira-kira? Sehari sebungkus. Sehari sebungkus berarti berapa tuh? 18, 16, 16. 16 Bang. 16. 16 2.000. Sehari lu ngeluarin 32.000 buat rokok. Oke, Faras, ada pertanyaan? MR Faras tuh siapa tuh? Ada yang nanya. Kayaknya masih di mute ya, Raffi ya. Open cam dong.
Itu mau ngajak tos kayaknya bang, bukan mau nanya bang. Oh, alah, mau ngajak kos. Oke, oke, oke. Halo Rokok bang. sehari? Nah itu tuh udah tuh. Oh ya. Mau nanya, Halo, Pras? halo. Enggak bang, gue mau bilang gue nge-vape bang. Oh, ngepen. Ntar, ngomongnya rokok nih, Pras. Ngomongnya Oh rokok, rokok. jadi vape nanti. Nge-lag bang, sorry bang. Jadi, rokok 32.000 sehari loh, kira-kira. 32.000 sehari, lu kali 30, 900.000 plus minus sebulan. Mantap juga loh, 900.000. Bisa bayangin nggak, lu ngeluarin 900.000 buat ketenangan hidup. Iya, rokok apalagi kan tenang doang kan. Asal udah keluar, lewat hidung tenang, santai. 900.000. Kalau lu tabung, sebulan lu 1 juta. Kalau lu tabung. 1 juta sebulan, lu kali 12 bulan, 12 juta. Itu kalau lu nggak apa-apain. Kalau ada alasan, aduh gua nggak bisa bang, nabung bang, belum ada duit bang. Rokok sebatang 2.000. Lu bisa beli, lu bela-belain. Kira-kira gitulah ya. Makanya yang gue bilang, tujuan keuangan lu itu nanti yang akan ngeset cara hidup lu. Kalau lu udah set di atas kertas, gua mau punya duit 4 juta bulan ini. Kenapa? Karena gua mau coba-coba usaha. Karena gue pengen beli ini, pengen. Lu set di situ. Dari hari ke hari, hari ini gue masuk duit berapa? Besok gue keluar berapa? Oke, segini. Berarti gue dapat lagi dari mana yang gue dapat? Itu yang gue lakukan waktu gue kuliah. Kalau gue ngarepin uang dari orang tua gue doang, cuma buat bayar kuliah itu. Tapi mau hai-hai, gimana ya cari? Ya cari beasiswa lah. Yang paling dekat kan itu. Disuruh jualan, jualan gue nggak bisa. Jualan apa? Jualan koran waktu itu untungnya 100-200 perak kok. Jualan cupang waktu itu. Ya gope lah dapat 1 cupang. Gope 5.000 paling banyak. Susah nggak nonjok. Ya cari beasiswa lah. Lumayan. Beasiswa cari berapa? 2 biji waktu itu gua. Lumayan. Tet untuk oke lah dapat uang lah. Gitu. Itu yang gua maksud dengan menentukan tujuan keuangan. Kalian harus set tujuan kalian apa. Oke? Next. Waktu kalian menentukan tujuan keuangan, kalian juga harus bicarakan mengenai proses. Ini bisa terjadi untuk orang yang untuk orang yang ingin mempertimbangkan dia mau usaha atau dia mau beli sesuatu. Jadi lu harus define benar apa yang lu mau raih itu, ya. Next. Nah, sebelum ke situ, sekarang lu ada di mana? Kan gitu, ya kan? Kalau misalnya lu tahu sekarang lu ada di mana, baru lu bisa ngeset. Kalau lu nggak tahu sekarang lu ada di mana, lu nggak akan bisa ngeset. Tujuan lu akan seperti apa? Gitu ya. Contoh, lu tahu, wah gue sekarang udah semester 5, gue punya pemasukan gini gini. Bisa nggak ya gue ke situ? Mulai diukur, mulai di assess namanya. Oke, next. Ini kalau kata orang nih, ini katanya orang penting lah pokoknya lu cari tahu sendiri lah. Gue nggak mau so tahu. Kata dia, tujuan tanpa rencana hanya sebuah mimpi. Nah, banyak dari kita ini yang kejebak di sini. Isinya tujuan semua. Gue mau rumah, gue mau mobil, gue mau lulus 4 tahun. Lulus 4 tahun, lu tiap ngambil SKS, kurang dari, sekarang berapa sih satu semester berapa SKS biasanya kalau lu lulus tepat waktu? 22 ya? 18 sampai 22 apa 20, 24? 18 20. sampai 20 kalau nggak salah ya. 20. 18 sampai 20 asumsinya lu lulus tepat waktu ya. Iya, Nah, lu punya rencana tujuan lulus tepat waktu. SKS yang lu ambil 18. Kan nutup. Belum yang C. Belum yang D. Nyuci berapa lama lu? Hah? Belum nyuci. Jadi kalau lu nggak punya rencana, tujuan lu juga sia-sia. Yang gue maksud dengan rencana juga harus rencana yang terukur. Makanya tadi gue bilang, detailin tujuan kalian apa. Gitu loh. Rencana gue mau jadi presiden. Ya itu juga mikir juga. Apa, bagaimana lu detailkan rencana itu? Lu gini, gitu, gini, gitu, gini, gitu, gini, gitu loh. Ya kan lu mau jadi, lu punya tujuan mau jadi presiden, kuliah kalkulus C, aljabar C. Ya ampun. Repot bener. Belum masuk gambar mesin loh. Baru kalkulus sama aljabar doang.
ya kan? Apalagi Kindin. Aduh, ya kan? Jadi lu juga harus punya rencana. Pada saat lu setting goal, lu harus mulai mikirkan rencananya apa yang sesuai. Jadi semua realistis. Dan ingat, lakukan bertahap. Gitu ya. Next. Ini yang kedua. Tadi yang pertama, tujuan. Yang kedua, lu atur arus lu. Arus apa? Arus uang. Uang keluar, uang masuk. Kan gitu. Kalau lu ikut judi online, jangan ketagihan. Biasanya lu pancing doang sampai menang, nanti habis duit lu. Ya kan? Lu harus setting. Antara uang masuk sama uang keluar yang lu pegang, usahakan selalu positif. Kalaupun lu menemukan satu keadaan itu dalam keadaan negatif, artinya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, lu harus mulai pikir untuk periode selanjutnya atau bulan depan, gimana caranya gue balikin lagi. Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Jangan hidup lu isinya gali lubang tutup lubang, pinjol ujungnya, gitu loh, ya kan? Poinnya di situ. Harus pastikan kalian memiliki uang masuk dan uang keluar yang seimbang. Kalau lu mengidentifikasi diri lu sekarang ternyata uang keluar lu lebih banyak daripada uang masuk, lu harus mulai pikir lagi gimana caranya lu naikin lagi posisi uang masuk lu. Gitu ya. Dan jujur sama diri sendiri. Bang, gua udah tulis bang uang masuk gua sama uang keluar gua. Uang masuk gua positif terus kok dibandingkan sama uang keluar. Tapi kenapa gua seret-seret aja ya bang? Ya lu nggak jujur. Uang keluar lu ada yang belum lu catet. Gitu loh. Uang masuk lu gede-gedein. Jangan. Lu harus jujur. Gitu ya. Selanjutnya next. Sekarang poinnya ketika lu udah punya uang, terus uang mau dikemanain? Terus sekarang posisi gue kayak apa sih? Itu namanya ada catatan arus kas sama catatan kekayaan. Ceritanya lu sekarang udah mulai ambil kertas lah. Ya, gampangnya lu mulai ambil kertas. Mulai ambil kertas, lu tandain, nextnya coba. Lu tandain catatan arus kas lu. Apa yang dimaksud sama tandain catatan arus kas lu? Lu mulai identifikasi satu-satu. Uang masuk dan uang keluar. Bayar ini, bayar itu, ya kan? AP, ke klub, ya kan? Terus uang masuk dari mana? Ya kan? Online, judi, ngegojek. Kalau ada yang gojek ya nggak apa masuk. Segala macam. Lu mulai identifikasi satu dulu. Nggak usah lu tahu itu uang. Nggak usah lu tahu itu pemasukan atau keluaran. Pokoknya ada yang berkurang dari lu anggap itu uang keluar. Ada yang nambah dari lu anggap itu uang masuk. Terus mulai lu prioritaskan. Oh ini gue kayaknya banyak banget nih pengeluaran. Anjir gue kemarin ngedate abis berapa nggak dapat juga. Gue si ini gue jalan megang tangan aja nggak yang ada keluar duit mulu. Aduh ganti haluan. Traktir mulu isinya. Oke, lu prioritaskan pengeluaran lu. Terus lu tetepin tujuan keuangan lu seperti apa? Pertimbangkan dana darurat. Mungkin sekarang lu belum pada posisi untuk menentukan dana darurat lah ya. Anggaran lu yang tadi gue masuk, yang gue tadi maksud, mulai cari source of income yang lain. Kalau menurut lu sekarang pendapatan lu kurang dibandingkan dengan pengeluaran lu. Ya. Next. Ini kira-kira contoh lah yang bisa kalian lakukan. Mulai kalian cek penghasilan, gaji pasangan. Belum ada lah lo ya. Gaji pasangan lah ya. Gaji sendiri uang dari orang tua lah kira-kira. Penghasilan dari mana? Dari A, dari B, dari C, dari D. Lu tandain satu-satu. Lu catat di kertas. Lu mulai ambil kertas sekarang. Pengeluaran juga gitu. Ya. Lu tandain keluar. Berapa bir, berapa. Tiap malam berapa kali ngebir. Segala macem. Jalan. Invitation ke klub. Gratisan oke. Kalau masih dibayarin sama temen lu oke. Kemarin jalan keluar sama cewek gue, yang bayarin cewek gue ya oke lah. Tapi ya malu dikit lah. Ya kan? Lu tandain tuh satu-satu. Lu tandain satu-satu. Penghasilan lu berapa, pemasukan lu berapa, pengeluaran lu berapa. Lu tandain satu-satu. Oke? Kalau tahunan, lu identifikasi lagi. Ada yang setahun lu ngeluarin berapa. Nanti lu akan dapat total saldo. Lu jumlahin pendapatan lu berapa, pengeluaran lu berapa. Oke? Nextnya, catatan kekayaan. Lalu catatan kekayaan gimana? Ya ini, catatan kekayaan lu mulai identifikasi tadi, saldonya berapa. Lu punya barang apa aja. Gitu. Untuk tahu tetepin keuangan lu kayak apa. Ya? Next. Ini contoh bagaimana cara lu, gue nggak tahu sih, kayaknya lu belum ada semua ininya sih.
Ya paling utang yang ada lah ya. Pinjol di situ paling. Pay letter, pinjol, terus apa lagi itu ya paling ya. KPR nggak ada, kartu kredit nggak ada lah ya. Ya pay letter pinjol lah biasanya lah ya. Nah, hati-hati. Next. Setelah lu bisa mengidentifikasi kekayaan lu berapa, kas masuk, kas keluar lu berapa, baru lu lakukan financial check up. Financial check up itu artinya lu mulai pikir diri lu kayak gimana. Wah, anjir kalau kayak gini gue capek tiap bulan nih. Negatif terus. Boro-boro gue financial planning. Besok makannya gue nggak tahu, nebeng sama temen nih kayaknya. Bagi nasi putih sama orek doang lah kira-kira. Nebeng lah. Nasi putih yang free flow kan nyarinya. Ya kan, kira-kira gitu nasi putih sama ST yang ada free flow lah. Yang ST-nya dalamnya ada lalat kadang-kadang. Gue dulu sering di Urip lalat semua isinya ST-nya. Ya nggak apa-apa lah. Bikin jadi pinter. Oke, next. Kalau urusan kesehatan keuangan, ini ada 10 hal yang mesti kalian ketahuin. Penghasilan yang disetahunkan, tabungan lo berapa, penghasilan pasif berapa, dana darurat berapa, beban cicilan berapa, posisi tabungan, aset hutang, jumlah aset, tabungan, yang bawah jumlah hutang, sorry. Tapi kayaknya agak berat lah. Gua bisa nebak kalau lu isinya, kalian tuh isinya mau dana darurat semua. Dana darurat semua tuh besok gue keluarin lagi, besok gue keluarin lagi. Lu belum 10 hal, check up lu semua isinya dana darurat semua kelihatannya sih. Oke, next. Ini cocok masuk waktu nih. Yang ketiga, dana darurat. Lu harus bisa pastikan kalau kalian tuh mengerti dana darurat itu apa. Dana darurat itu adalah dana yang kalian persiapkan dengan pertimbangan bahwa ini tidak terduga akan terjadi. Apa? Kemalangan. Kemalangan tuh biasanya apa? Musibah, copetan, banyak yang C, banyak yang D, banyak yang C minus. Itu musibah tuh. Lu harus ada dana darurat 1 semester lagi buat nyuci. Dari mana lu kumpulin tuh uang 1 semester? Itu musibah, ya. Ingat. Jadi dana darurat ini penting untuk kalian identifikasi dan kalian sisihkan dalam proyeksi keuangan kalian. Oke, next. Ini kira-kira lah ya, ini hitungan kasar, jangan ngeri dulu. Ini agak ideal sih. Ngeri kan lihatnya kan? Kalau lu tuh lihat tuh, lajang tanpa tanggungan. Minimal 3 sampai 6 kali dari pengeluaran. Boro-boro bang. 1 kali pengeluaran aja nggak tahu dari mana nutupinnya. Apalagi mau nyiapin dana darurat 3 sampai 6 kali. Tapi ini perlu kalian pertimbangkan, ya. Kalau kalian sudah mencapai level yang pertama misalnya, kalian sudah bisa menentukan 3 sampai 6 kali pengeluaran, baru kalian masuk dana darurat. Repot kan? Gue punya 6 tips. Sekarang baru tips ketiga, udah susah banget kelihatannya. Jadi nggak apa-apa. Ini berjalan. Kalian penuhi tipsnya yang dari 6 tips tadi. Oke, next. Ini tips yang keempat. Aduh, gue agak berat sih ini mau ngomongin ke kalian sih. Memutuskan investasi yang tepat. Mudah-mudahan kalian udah ada yang masuk ke dalam jalur investasi lah. Ya. Jadi kalian harus tentukan. Kalau kalian mau passive money working for you, dan kalian harus tentukan investasi yang seperti apa sih yang akan kalian jalanin. Satu yang dipertimbangkan, seberapa besar toleransi kalian terhadap resiko. Maksudnya gini, ada lo yang mau sosok ikut main saham, gue main saham dan besok rugi 1 juta, gila lo. Lo jangan dengerin asiknya doang. Weh, main saham lo dapat 30%. Lo kalau nggak tahu fundamentalnya, lo cemplungin duit lo doang. Lo ngikut apa kata orang doang. Ya istilahnya sekarang lo lagi sama gua nih. Lo nganggap gua sebagai orang yang tahu. Kalau kata gua A, lo ikutin A. Jeblos lo semua. Jangan, kalian harus tahu. Kalian tuh tahan berapa. Istilahnya begini, dalam satu proyeksi kalian, net cash flow kalian, kalau kalian sudah tahu bahwa gua akan punya kekuatan 1 juta doang, ya udah kalian harus tentukan investasi yang resikonya cuma 1 juta. Anggap 1 juta itu uang belajar, gitu ya. Karena biasanya apa? Nature of investment. Ketika lu untung, lu akan terus jalan, gitu loh. Nggak apa-apa, saat yang tadi pas. Nih,
Ketika lu untung, lu akan terus jalan. Ini tadi ada yang ngomongin saham. Keren banget lu. Mahasiswa ngomong saham. Mantap. Nggak tahu fundamental lu kayak gimana? Tahu nggak fundamentalnya? Pokoknya ngeliat dia, bang, dia 30% bang dapat. Ya lu ikutin aja sama dia. Ini tip, tapi kalian harus ingat prinsipnya. High risk, high return. Ya, siap-siap sakit jantung. Siap-siap gila. Nanti kalau gila, lu nilai kuliah lu ngaruh. Jadi C minus, D. Hati-hati. Ya, apalagi lu kejerat pinjol. Pinjol lu ambil. Nah ini ya, banyak yang kecemplung dalam masalah itu ketika dia ngambil pinjaman untuk konsumtif, bukan untuk produktif. Contohnya apa sih ngambil pinjaman untuk konsumtif? Beli handphone, beli baju, beli apa? Gaya hidup. Kecuali memang lu kerjanya gitu. Kalau lu pakai handphone, bang, kalau handphone gua keren, iPhone 15, gua bisa dapat duit. List duit. Tapi jangan sampai lu ambil pinjaman untuk tujuan konsumtif. Gitu ya. Kalau bisa lu ambil pinjaman untuk tujuan produktif. Oke? Next. Yang kelima, tips gue yang kelima adalah berinvestasi sesuai rencana. Mungkin ini agak-agak advance dikit lah. Ini ya, ini tadi kan ada yang lo ngomongin saham. Ya inilah kira-kira dollar cost averaging itu gimana caranya lo invest di saham lah. Jadi ini dalam periode sekali. Nextnya coba. Lo harus lihat harga beli rata-rata tuh berapa, harga beli per bulan berapa. Jadi lo bisa tahu sebenarnya range dia sebenarnya maksimum berapa, minimum berapa. Lo bisa tentuin berapa porsi investasi lo yang mau taruh di situ. Ya kira-kira kurang lebih plus minus income-nya berapa lo tahu lah. Tapi ini agak terlalu jauh kayaknya. Boro-boro megang dolar. 100.000 aja jarang di dompet lu kan. Ya, oke. Lanjut, next. Yang keenam, nikmati prosesnya, kata Warren Buffett. Apa yang dimaksud dengan nikmati prosesnya? Bos, banyak sekarang orang-orang yang muda-muda, tuanya kecepatan. Tuanya kecepatan tuh apa? Wah, gue besok bang, sekarang gue udah bisa nih, iPhone 15. Besok gue mau handphone 2. iPhone 15 1, Samsung Fold 1. Kecepatan, bos. Nikmatin prosesnya. Nikmatin apa yang lu dapet. Nikmatin juga apa yang lu kerjakan. Pesan Warren Buffett ini terrefleksi sekarang. Di mana? Flexing. Orang-orang yang flexing itu orang-orang yang nggak menikmati prosesnya. Karena memang bukan uang dia. Jadi ketika kalian menikmati prosesnya, kalian kerja hari ini dapat pendapatan. Jalanin begitu terus. Kerja hari ini dapat pendapatan. Kerja hari ini dapat pendapatan. Prosesnya seperti itu. Jangan begitu kerja. Sekalinya kerja ada proyek. Dapat uang banyak. Dapat margin banyak. Lu jalanin proyek. Lu dapat proyek. Beng, gebuk. Ini pernah terjadi di temen gue sendiri. Ya, sempat waktu itu kita sampai iri sama dia. Kerja, jadi dia dua kerja. Pertama dia kerja di kantor sebagai karyawan. Yang kedua dia juga punya bisnis sampingan. Palu gada. Apa lu mau gue ada. Kontraktor gitulah. Yang kerjanya makap-makap. Ya, ya teman sama teman juga. Ya udah lu punya harga berapa? 100. Harga gue gocap gue naikin 20 jadi 70 ya. Oke, untung 30. Dapat keuntungan gede. Beng, itu keuntungan sama dia buat beli mobil 2. Masuk pandemi. Memble lu, dijual semua mobilnya. Lebih parahnya lagi apa? Pada saat dia merasakan keuntungan itu, dia berhenti dari kerja. Wah, ini aja lah gue. Jack, ini lu ikut kerja nih, gue proyek nih. Cakep, 2 mobil 2 jadi. Pandemi, nggak lu. Udah kerja lu berhenti, pandemi susah, mobil lu kejual semua, proyek nggak ada yang jalan. Ya, jadi itu yang gue bilang, nikmati prosesnya. Bertahap, jalankan itu. Kalau misalnya hari ini lu jalanin kegiatan lu, usaha lu dapat margin, mulai sisihkan. Lu dapat margin berapa? 10 juta. Mulai sisihkan. Dana darurat berapa, dana investasi berapa. Jangan kemakan nafsu. 10 juta, gue sikat lagi bang, iPhone 15. Habis lu. Gitu loh. Ya kan? Nikmati prosesnya. Ini kata Warren Buffett nih yang duitnya udah nggak seri. If you don't find way to make your money selama kamu tidur, maka kamu kerja sampai mati. Gitu ya. Oke, next. Ini yang ngeri nih, mengelola hutang. Ini beberapa prinsipnya. Pesan dari gua. Pertama,
bayar cicilan atau bayar hutang jangan pernah lebih besar dari 35%. Ini namanya DBR, debt burden ratio, debt to income ratio. Kalau di bank, ini acuannya. Lu mau kredit rumah, dia akan lihat, lu lebih dari 35% nggak? Kalau lu lebih dari 30%, nggak mampu nih orang bayar cicilan. Jadi pastikan pembayaran cicilan atau bayar hutang itu tidak melebihi 35% dari pendapatan kalian setiap bulannya. Mau kalian usaha, mau kalian karyawan, pastikan itu terjadi. Yang kedua, hutang itu nggak boleh lebih dari 50% dari aset. Ini agak kontroversi sih. Yang statement yang kedua ini agak kontroversi. Dalam ilmu keuangan, sebenarnya ada prinsip uh, 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 credit is a financial leverage. Jadi, kredit atau pinjaman itu adalah sebenarnya peningkat aset, peningkat nilai financials. Betul, tapi kalau kredit itu pinjaman itu konsumtif ya. Kalau untuk kegiatan produktif mainly itu untuk konsumtif. Jadi pastikan hutang kalian tidak melebihi 50% dari aset kalian. Yang terakhir, kalau bisa waktu udah pensiun nol hutang lo. Kayak gini, teman gua di sini nih, peers gua sama-sama head. Dia udah mulai ngitung. Gua udah mulai ngitung. Gue pensiun butuh berapa? 50 M. Kalau gue punya 50 M, gue bisa pensiun bahagia di Singapura tanpa ngerepotin anak-anak gue. Dia udah mulai research. Kenapa lu bisa hitung gitu? Gue udah hitung. Di Singapura ada rumah jompo buat orang-orang tua, tapi yang bagus. Terawat, rapih, bagus. Harganya setahun kira-kira 1,2 M. Paling mahal 2 M setahun. Ya kalau lu punya 50 M, lu masih bisa hidup 25 tahun dari masa lu pensiun. Hidup 25 tahun gimana? Pensiun lu 60, lu hidup sampai umur 85 tahun. For your info, rata-rata masa hidup manusia itu 75 tahun itu udah dapat bonus, 74 tahun. Ya, jadi kalian mulai habis pikir gitu. Kalau temen gue di kantor tuh mulai berpikir, dia udah mulai lihat rumah jompo yang paling bagus, mewah, 1 tahun kira-kira 1 sampai 2 M, dia udah hitung. Gue masih bisa hidup 25 tahun di Singapura. Kalau gue punya 50 M sekarang. Gitu ya. Next. Terima kasih. Ada pertanyaan dari omong kosong yang gue sampaikan kali ini? Izin Gue tanya, sekarang Bang. lebih mau lihat mukanya aja, mungkin Ya. slide-nya di off kali ya. Halo, Bang. Sore, Ya, Bang. silakan. Ya. Ya, selamat sore, Bang. Yang sebelumnya perkenalkan, nama aku Alvin, Bang. Ya. Dari mesin 20, ya izin tanya, Bang. Jadi kan aku sebenarnya mahasiswa semester 7, Bang, sekarang. Dan udah ada beberapa penghasilan dari magang sebenarnya. Nah, itu biasanya tiap bulan aku sisihin 20% itu untuk investasi biasanya, Bang. Investasi itu tuh biasanya ada yang 10% buat dana darurat, 10% emang buat investasi gitu ya. Nah, setelah itu sebenarnya aku punya beberapa tujuan kayak beli rumah, terus nantinya ada beli kendaraan seperti mobil, terus ada untuk dana menikah. Nah, tapi memang aku tuh bingung, Bang, set nominal untuk tujuan-tujuan aku tuh berapa, karena kan memang menurut aku kurang realistis juga, karena kan rumah kalau misalkan di 2 tahun atau 3 tahun kemudian kan juga harganya lebih mahal. Nah, bagaimana ya, Bang, cara kita tahu kayak nominal tujuan kita tuh berapa, exact number-nya itu berapa untuk nominal tujuan kita, dan bagaimana cara kita memastikan bahwa nominal yang kita berikan itu tepat gitu. Terima kasih, Bang. Oke. Ya. Sebenarnya gue nggak akan berbicara nominal, Vin. Tapi bagus juga. Lu semester berapa tadi, Vin? Semester 7? Semester 7, Bang. Semester 7, gile. Semester 7 udah mikirin, udah bisa nabung 2 juta. Mikirin di rumah. Dulu mungkin kalau gue semester 7 masih download dari PC yang bisa buat seneng-seneng. Terus besok tugas gimana mikirin. Ya lu udah bagus lah ya. Ada peningkatan lah, dikit lah ya. Jadi yang gue bisa share ke lu, Vin, gue nggak bisa share ke lu nominal. Tapi gue bisa share ke lu prinsip. Kalau kata orang-orang yang ngerti financial planning, ada konsep 50-30-20, Vin. Konsep apa itu 50-30-20? 50% dari pendapatan kamu alokasikan untuk kebutuhan pokok. Ingat, kebutuhan pokok.
Yang disebut dengan kebutuhan pokok adalah yang benar-benar pokok. Kalau nggak ada itu mati hidup lo. Karena sekarang bingung. Sekarang iPhone 15 udah jadi kebutuhan pokok gue lihat. Hah? Sepatu Air Jordan udah jadi kebutuhan pokok gue lihat. Ya. Jadi balik lagi, kebutuhan pokok itu adalah kalau lu nggak bisa penuhin itu mati lu besok. Itu kebutuhan pokok. 50% dari alokasi income lo. 30-nya adalah 30% dari alokasi income lo itu untuk suka-sukaan lo. Lu mau ngapain? Mau staycation? Staycation. Ada yang suka staycation di sini? 1 jam 2 jam ya staycationnya. Hati-hati lah. Staycation, beli sesuatu, beli ini, beli itu, 30%. Kalau lu bisa tekan dari 30%, bagus. Ya. Nah, 20% lo alokasikan untuk tabungan dan investasi. Jadi, prinsip itu selalu yang dipakai, Vin, oleh beberapa orang kalau mengenai prinsip budgeting dalam hidup. 50, 30, 20. 50 kebutuhan pokok, 30 untuk lu punya kesenangan, hobi, segala macam, 20 untuk lu punya investasi. Jadi gue nggak bisa ngomong nominal, karena setiap orang pasti memiliki tingkat pendapatan yang berbeda dan pengeluaran yang berbeda. Yang bisa kasih adalah 50, 30, 20. Gitu, Vin ya? Oke, makasih Bang. Oke, ada pertanyaan? Bang, Alif, Bang. Alif. Ya, silakan. Ah, ya, sebelumnya kenalin Bang, gua Alif dari Harapan Angkatan 2020. Sebelumnya aku mau bilang makasih dulu ke Bang Zaki dari presentasi materi yang udah disampaikan tadi. Sebenarnya banyak inilah ilmu-ilmu baru sama perspektif baru yang gue dapet dari tadi. Nah, ngomongin soal instrumen investasi Bang di materi yang tadi. Sorry, suara gua agak putus ya. Enggak, aman-aman, clear. Oh, aman clear. Oke. Eh, ngomongin tadi soal yang materi Bang Zaki yang instrumen investasi kan ada grafiknya tuh Bang. Makin Iya. kanan makin tinggi itu high risk sama high return-nya. Nah, nih tadi juga sempat udah ditanyain sama si Alvin. Apalagi kita cowok kan ya Bang ya. Maksudnya mikirin nih gimana nikah, gimana nanti punya rumah, gimana nanti punya kendaraan gitu kan. Nah, kalau misalkan nih kita posisinya dari setelah lulus kuliah langsung dapat kerja, amin. Nah, kira-kira income kita itu baiknya dialokasiin kemana sih Bang? Apa? Karena kan kita juga belum tahu nih jangka waktu kita mau eh, bisa bisa beli rumah sesuai dengan income kita tuh kapan dengan income yang kita punya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ngomongin tadi instrumen investasi ada macam-macam, ada RDPU, ada obligasi, ada saham, terus yang lain-lain. Kan kok gue juga sempat pernah baca tuh Bang ada referensi lain mengenai jangka waktu tergantung jangka waktu ada juga persentase berapa yang kita dapat. Nah, kayak misalkan saham butuh waktu yang lama misalkan tapi persentasenya gede terus kalau misalnya DPU mungkin lebih sedikit tapi persentasenya kecil lebih sebentar tapi persentasenya lebih kecil gitu. Kira-kira instrumen apa Bang yang paling cocok buat kita investasiin dengan kondisi gue yang seperti yang gue jelasin. Thank you Bang. Oke. Gila ya, mahasiswa sekarang luar biasa ya. Lu kuliah semester berapa, Liv? Gue sekarang di semester 7 Bang, sama kayak Alvin tadi, angkatan 2020. Semester 7. Semester 7 udah mau nanya instrumen investasi. Mantap. Bagus. Lu udah punya tujuan. Eh, prinsip gua satu. Gua nggak akan pernah bisa kasih tahu lu instrumen apa yang paling cocok. Karena setiap orang itu memiliki preferensi investasi yang berbeda-beda. Oke? Karena setiap orang tuh memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Kembali lagi pada materi yang gue kasih kalian di awal tadi, yang kalian mesti ingat adalah sebelum kalian memikirkan plot untuk investasi, kalian pastikan dulu pertama, kalian bisa benar-benar mengidentifikasi berapa pendapatan kalian, berapa pengeluaran kalian. Oke? Sebelum kalian memiliki saldo cash balance antara pendapatan dan pengeluaran yang tetap tepat dan sesuai, please set aside your investment activities. Kenapa begitu? Karena nanti akan blur. Oke? Ketika ngomong akan blur artinya kalian nanti akan mulai bias. Sebelum kalian bisa mendefinisikan di awal, kalian udah mau lompat. Tadi tips dalam 6 tips yang gue berikan kan tips investasi itu nomor 4. Ada tips nomor 1, tips nomor 2, tips nomor 3.
Pertama, pastikan kalian bisa melakukan tips nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baru kalian bisa masuk ke tips nomor 4. Ketika pun tadi lu udah bisa menempatkan contoh dari pertanyaan eh, eh, siapa tadi lupa gue. Alif. Alif. Enggak, dari pertanyaan yang sebelum lu tadi. Alvin. Alvin, dari pertanyaan Alvin tadi, sebelum kalian bisa pakai 50, 30, 20, kalian masih belum bisa masuk fase investasi. Oke, anggaplah sekarang Alif berbicara begini ketika Alif sudah bisa masuk fase 50, 30, 20. 50 kebutuhan pokok, 30 hobi, 20 lu punya investasi. Ya kan? Kalau lu tanya ke gua, Bang, investasi yang seperti apa sih, Bang? Yang sebenarnya bagus buat kita. Pertama, investasi itu harus lu anggap sebagai dana rugi dulu. Anggaplah, Bang, gue punya uang 1 juta nih, Bang. Menurut lu gue investasikan di mana, Bang? Supaya uang ini bisa berkembang. Wait, bukan begitu poinnya. Poinnya adalah dari uang 1 juta, lu bersedia untuk hilang berapa? Yang lu anggap sebagai dana belajar. Bang, gue dari 1 juta, plot investasi kayaknya gue 500.000 nih. Gue mau pakai sebagai dana belajar. Kalau dia grow, berarti itu adalah hasil positif dari belajar gue. Kalau dia negatif, itu berarti hilang. Itu dana belajar gue. Itu dulu yang lo set. Jadi kebanyakan dari kita, ketika kita mau set investasi, yang di set apa? Keuntungan. Jadi begitu yang datang bukan keuntungan, stres. Coba ubah perspektifnya. Kalian ini bukan investor. Kalian adalah user. Jadi lu pokoknya mau investasi. Lu dengar dari A, B, C, 20%, 30%, bla 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 bla. Itu semua best practice. Tapi pada saat lu masukin, terjadi nggak? Belum tentu. Jadi ketika Alif, lu ngomong ke gua, lu tanya ke gua, investasi yang seperti apa bang yang cocok pada saat gua nanti baru selesai kerja. Gua balik lagi ke lu. Sejauh apa lu bisa mendefinisikan resiko yang lu mau dan toleransi resiko yang lu bisa. Gua akan balikan ke lu. Kayak tadi. Walaupun lu punya uang 10 juta. Bang, gue punya 10 juta bang. Mau invest bang. Oke, dasar lu invest apa? Mau untung bang 30%. Dapat 13 juta. Gue gak nanya itu. Dari 10 juta, risk appetite lo yang dibilang risk appetite itu berapa? Dari 10 juta gue bersedia hilang 3 juta bang. Baru kita bicara investasi. Gitu, Liv. Jadi sebelum lo mau menentukan instrumen investasi, lo harus tentukan dulu. Allowances dari dana investasi, porsi 20 tadi yang lo punya, berapa yang lo proporsikan untuk bisa lo loss tanpa harapan itu kembali. Baru lo mau masuk periode berikutnya. Apa periode berikutnya? Tentukan. Lo mau profil resiko yang seperti apa? Profil resiko rendah, profil resiko menengah, profil resiko tinggi. Ada semua tadi instrumennya. Rendah itu profil resikonya mulai dari tabungan, deposito. Tinggi itu bisa dari saham, reksadana, dan segala macam. Yang menengah bisa pakai komoditi, emas, nilai tukar, lu pegang dolar, lu pegang emas. Kalau lu mau belajar, ya, mungkin kalian bisa lakukan ini. Tapi jangan bilang ini dari gua lah. Coba aja sendiri. Antara nilai tukar rupiah dengan harga emas, biasanya berbanding terbalik. Jadi, komoditi itu adalah salah satu hal yang cukup rileks, asal jangan dieksekusi. Jadi gini, prinsip keuangan. Investasi itu akan berharga ketika Anda bisa mengeksekusinya di waktu yang tepat. Sekarang ini sudah banyak metodologi, sekarang ini sudah banyak platform yang menyediakan jual beli emas lewat digital. Lu nggak harus pegang emas batangan ya kan. Kalau lu mau coba latihan, lu beli di situ. Lu beli buka emas. Lu pantau harga komoditi itu setiap hari. Lu harus paham kapan lu bisa eksekusi, kapan lu tahan. Oke, buat belajar, kalian bisa lihat transaksi emas digital. Cek aja. Ya. Selama lu tahan duit lu belum tentu untung, belum tentu rugi. Tapi lu harus tahu saat yang tepat kapan bisa lu Meksiko supaya itu bisa jadi untung. Paham ya? Jadi saran gua kalau baru mulai, pakailah transaksi komoditi. Jangan pakai transaksi yang unreal. Kayak saham, reksadana, jangan. Pakai komoditi, emas. Yang paling gampang. Emas lewat mana? Digital. Udah ada buka emas kan? Udah ada Tokopedia cicil emas kan? Coba. Gitu ya, saran dari gue ya. Siap, thank you bang.
Sama Ya. ini mungkin ada pertanyaan tambahan sih Bang, kalau boleh. Nah, tadi soal ngomongin Bang Zaki kan sempat nyenggol soal pinjaman yang konsumtif sama produktif. Nah, sebenarnya gue pernah baca juga Bang, ada di platform Twitter atau sekarang X ya. Jadi sempat ada yang nge-tweet kalau misalkan mau buat rajin untuk invest gitu ya, apalagi orangnya konsumtif banget. Nah, kita bisa mitigasi kayak pakai loan gitu Bang. Jadi loan entah dari bank or something. Jadi nanti kita set skema cicilannya dengan income kita gitu, disesuaikan kayak misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Jadi kita itu bisa loan misalkan let's say lah 50 juta. 50 juta langsung dialokasin ke reksadana dan misalkan kita set untuk cicilannya 3 tahun gitu sesuai dengan income kita. Case-nya gitu. Nah, eh, orang ini tuh buat katanya biar orang tuh apa ya kayak jadi lebih teratur lah buat menghindari hal-hal yang konsumtif tadi gitu Bang. Nah kalau kayak cara kayak gitu sebenarnya tuh make sense gak sih Bang? Atau kayak itu cuman kayaknya nggak worth to try lah gitu. Gimana Bang? Masuk di akal, Liv. Cuman kembali ke prinsip awal tadi, berarti kalau lu pakai cara yang seperti itu, lu mendanai aset lu dengan hutang, gitu ya. Pastikan bahwa hutang yang lu ambil adalah hutang produktif, oke? Bukan hutang konsumtif. Yang pertama. Yang kedua, pastikan yang lu investasikan itu kepada aspek atau sektor atau bisnis yang lu paham betul resikonya, oke? Ketika lu ambil hutang buat taruh di reksadana, reksadana itu lari kemana? Reksadana itu macam-macam. Ada equity, ada saham, ada pasar modal, ada syariah. Yang mana? Lu harus paham dulu. Lu mau masuk reksadana yang mana? Uang itu lu mau alokasikan ke reksadana yang mana? Kalau lu paham betul itu, baru lu boleh jalan. Yang ketiga, lu harus hitung target income atau ROI-nya dengan bunga yang lu bayar sebagai cicilannya harus nutup. Kalau income-nya aja nggak dapat kurang lebih, misalnya, income nggak dapat lu 5% sebulan, tapi cicilan lu tuh 6% sebulan. Buat apa? Gitu ya. Jadi lu assess dulu. Lu ngeluarin itu, lu kan lu bayar bunga. Bunganya berapa persen? Income-nya dari situ berapa persen? Kalau nggak nutup, jangan. Kalau lu ditawarin apa-apa sama marketing, lu minta income-nya berapa persen. Dan gue kasih tau lu, setiap kali ngomong reksadana, yang keluar apa? Prediksi. Jadi nggak ngiket. Sedangkan pada saat lu ngambil loan, itu fix, pasti. Ya, jadi lu pastikan bunga cicilan bisa dibayar dengan income sebelum lu ambil. Oke? Siap, Ada makasih lagi? banyak Bang Zaki ya jawabannya. Bang, gue mau nanya bang. Ya. Oke, tadi kan Sorry nih. Bang Zakinya gimana Bang? Kira-kira masih ini nggak? Satu pertanyaan boleh. Sorry ya guys, gue harus lari Oke. meeting lagi. Oke lah Nanti berarti kalau ada sesi lagi boleh dibuka lagi, boleh dilanjutin boleh lagi. boleh. Oke berarti Dimas boleh Boleh. nih Mas. Bang ya. Silakan, silakan. Oke. Oke bang, kenalin lagi bang, gue Dimas dari Mesin 18. Thank you atas kesempatannya. Jadi gue pengen nanya tentang emas. Jadi kan kayak kata abang, emas itu adalah komoditas yang relatif ya terhadap waktu kayak gitu. Terus gue pengen menghubungin si emas ini dengan dana darurat. Boleh nggak sih bang kita misal naruh emas, tapi digunakan untuk dana darurat gitu. Misal gue punya dana 12 juta, terus gue alokasiin aja ke dana darurat sebagai dana darurat gue ke emas gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan itu nggak bakal gue pakai, kecuali memang ada hal urgent kayak kemalangan yang lo bilang gitu bang. Mungkin gimana pandangan lo tentang penggunaan emas di dana darurat? Mungkin itu sih bang dari pertanyaan gue. Oke, Dim. Jawaban gue adalah pertama, boleh nggak bang kalau gue alokasikan dana darurat itu dalam bentuk emas? Boleh. Karena emas termasuk aset yang liquid. Jadi istilahnya kalau lu butuh uang hari ini, lu jual emas itu laku. Jadi itu uang. Kan gitu. Tapi yang kedua, lu harus pertimbangkan bahwa emas itu fluktuatif dan punya referensi harga. Ya, jadi itu bisa mempertimbangkan bahwa kira-kira fluktuasinya ini masih bisa mengcover dana darurat lo apa tidak. Tapi tentunya ada yang ketiga.
ada prinsip yang namanya time value of money. Time value of money adalah ketika lu pegang uang hari ini 100.000, 10 tahun lagi, uang 100.000 lu itu bisa sih 1 juta. Jadi memang harus ada decision dari lu, ini mau gue kombinasikan nih antara investasi sama dana darurat. Siapa tahu cocok. Ini konsepnya time value of money. Uang 100, ini yang perlu kalian ingat ya. Uang 100.000 hari ini nilainya bisa 10 juta 10 tahun lagi. Kenapa bisa begitu? Kalau 100.000 itu lu diemin, mungkin dia akan tetap 100.000. Tapi ketika 100.000 itu lu lakukan sesuatu, dia bisa jadi 10 juta. Itu namanya time value of money. Namanya net present value. Kalian net present value kan, kalau uang itu diinvestasikan di deposito aja yang paling pendek, 10 tahun lagi akan jadi berapa? Jadi yang dimaksud sama Dimas tadi adalah dia mencoba mengkombinasikan antara dana darurat dengan investasi. Jadi dana darurat itu tidak mau dijadikan idle, tapi dijadikan investasi. Ingat tapi, jangan sampai investasi yang risknya terlalu lebar. Karena ini sifatnya dana darurat. Kalau risknya terlalu lebar, ya bukan dana darurat lagi. Ya, kalau lu taruh di emas, selama fluktuasi harga emas masih dalam range wajar, toleransi risiko lu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi itu ya guys, seru juga kalian ngomongin uang, walaupun ada yang diem, ngomongin apa sih ini orang, gue nggak ngerti. Tapi ya nggak apa-apa, ini namanya sharing session. Sayang sekali gue waktunya agak-agak terbatas, sehingga gue harus udahin. Apa Bang? Tapi terima kasih, gue harap bisa ada session lagi lah. Silakan Bang Opik. Sambil ini ya, maksudnya gue langsung dari tim beasiswa PMK, makasih banyak ke Bang Zaki udah mau sharing hari ini, dan topiknya emang out of the box banget gitu buat anak-anak teknik, khususnya teknik mesin kita gitu ya. Dan di sini juga ada beberapa teman-teman dari luar teknik mesin, jadi makasih juga nih udah mau gabung. Paling kita dokumentasi dulu ya sebelum Bang Zakinya cabut. Jadi pada on cam semua, Haidir sama Ratu juga sebagai MC. Terima kasih banyak. Katanya Ratu mau nge-capture ya? Oh iya, sebentar ya Bang. Oke. Eh, Siap. Mungkin sambil nunggu Ratu, buat abang kakak dan juga teman-teman bisa banget nih buat on cam dulu buat kita persiapan buat dokumentasinya. Udah ya? Oke. mungkin aku langsung screenshot aja kali ya. Oke. Boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke, aman Bang. Oke. Makasih banyak sekali lagi. Silakan Haidir sama Ratu kalau mau ditutup. Bang Zaki, makasih banyak ya udah sharing. Terima kasih guys. Kalau ada pertanyaan, tanyain ke IMM, tanyain ke teman-teman di Lusin. Yang jelas, Lusin hadir untuk seluruh sivitas akademika teknik. Karena ada yang Mantap. lain. Jadi nggak Iya, bisa iya. doang. Thank you Iya. ya, gue izin live ya. Semoga Oke. sukses semua buat lo. Cuma kalau udah sukses jangan lupa sama gue ya. Sip. Makasih Bang. Thank you. Terima kasih banyak.